Pintunya tertulis burung puyuh. Tapi guru baru itu tidak terganggu dan memasuki kelas. Kepala sekolah sedang menelepon. Ia akan membelikan asuransi untukku. Beli untuk guru Dam Dumin sebagian asuransi. Guru Dam diserang secara mental ketika dia masuk. Para siswa di kelas bahkan tidak memperhatikannya. Guru Dam menyuruh mereka memperkenalkan diri. Para siswa malah bercanda. Saya Ho Chao, nama Inggris saya Hogo, nama Prancis saya Genap. Bahkan beberapa orang melakukan siaran langsung. Dia mengangkat handphone dan mulai berteriak. Semuanya, ingat untuk datang dan menontonnya secara langsung. Guru Dam tidak marah. Tetapi ia berpikir bagaimana bisa mengajarkan siswa seperti mereka. Dia adalah wali kelas dari kelas 18. Karena dia menolak untuk mengajar putra kepala sekolah di kelas 11. Laki-laki ini adalah dewa di kelas. Dan wanita ini adalah Qin Miao Mie. Kedua belah pihak saling membenci. Bahkan berlomba-lomba untuk rekor satu semester. Membuat 39 guru pergi. Tidak ada guru yang bisa bertahan lebih dari 3 hari. Sampai Padam muncul. Saat ini, Padam memberitahu ketua kelas bahwa mereka semua harus sekolah sampai lulus. Hah, ada juga cerita yang lebih tak terduga. Para siswa mulai bertaruh lagi. Para siswa mulai membuat kerusuhan di dalam kelas. Liu Jiayuan berhenti. Apakah Anda ingin saya mati kelaparan, Pak? Jika kau terlalu lapar, makanlah beberapa makanan ringan. Guru Dam juga akan memaafkannya. Tapi dengan berani ia merebus dan memakan daging. Saat ini muncul foto seorang guru dan seorang gadis di papan. Yang mengatakan bahwa dia adalah orang ketiga. Lambat laun para siswa juga menemukan guru Dam berbeda dari guru yang lain. Di kelas, Padam bermain tenis meja dengan siswa. Jika bola menyentuh tanah, dia harus mengatakan 5 pengetahuan berturut-turut. Dan tidak perlu mengikuti ujian periode berikutnya. Dan tak perlu mengkhawatirkan nilai. Dia tidak marah. Kalimat ini juga tidak buruk. Kita akan mendapatkannya. Tan menemukan botol. Halo kelas 18. Apa kabar? Mereka aku baik-baik saja. Kami kelas 18 1 tahun kemudian. Untukmu siswa di masa depan. Dalam surat mereka melakukan 3 hal. Satu adalah untuk mendapatkan penghargaan kelas yang sangat baik. Tan periksa produk. Berdiri paling akhir. Ia dan Tan menciptakan banyak kenangan indah. Semua orang mengira ini adalah trik baru Padam. Tapi di belakangnya ada ramalan yang mengatakan bahwa hari ini Theo akan jatuh dan kakinya patah. Semua orang yang tidak percaya segera bergegas pergi. Ia melihat orang di sekeliling. Mereka berhasil menyelamatkannya. Tapi sayangnya ia masih jatuh. Ini menakutkan. Seperti yang tertulis di surat itu. Masing-masing akan mendapatkan nasib buruk. Tepat pada saat ini seseorang menyarankan agar mereka melakukan apa ada di dalam surat ini. Mereka memutuskan untuk bergabung untuk menjadikan kelas melas mereka menjadi unggulan bulan depan. Sejak hari itu, kelas 18 menjadi penurut sekali. Bahkan membawa Theo yang patah kaki masuk kelas. Dan juga tanaman yang memenuhi kelas. Kelas ini kembali menjadi kelas terhijau di sekolah. Guru Dam senang karena ini. Mereka akhirnya mendapat penghargaan sebagai kelas terbaik bulan ini. Ini adalah tujuan pertama yang mereka capai bersama. Semua orang sangat senang saat akan menerima penghargaan. Miao menunjukkan harga dirinya. Ini adalah pertama kalinya kelas 18 mendapat pengakuan. Keesokan harinya, Mie belajar batetin untuk menyatakan cintanya. Qitian masih putra kepala sekolah. Semua siswa dan guru menyanjungnya. Tapi Mie tidak termasuk. Apa yang kamu suka dariku? Apakah karena wajah ini? Anda tahu saya. Tahukah kamu kalau aku suka mengumpat pada kalimat mana yang terbaik? Jangan panggil aku seperti itu. Sejauh ini, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu kepada Qitian. Setelah itu dia mengetahui bahwa Mie adalah anak tiri dari bintang terkenal. Dicetak dan ditempel di dinding. Sebagai tambahan, saya terus memprovokasinya. Sebenarnya aku tidak sengaja. Tapi siapa bilang kamu terkenal? Aku mengira dia punya kepribadian. Siapa tahu, itu semua pura-pura. Dia juga disebut beberapa berandalan. Miao disekap. Jangan ganggu teman sekelasku. Semua siswa di kelas bergegas untuk mengusir para preman itu. Tetin berlari dan melapor polisi. Bawa mereka semua ke bangsal. Guru Dam bergegas menghampiri murid-muridnya. Bahkan membantu menyingkirkan para berandalan bersembunyi. Gara-gara pertarungan ini, kelas 18 mendapat bimbingan di depan seluruh sekolah. Guru itu terus menasehati mereka.
Pujilah Ki yang berani. Setelah mengkritik semua siswa kelas 18, mereka diskors dari sekolah tanpa batas waktu. Tongden marah dan berdiri, tetapi dihentikan oleh Guru Dam. Dia berdiri untuk berbicara. Pertama, atas nama sekolah saya meminta maaf. Lalu dia berkata, kalian ingin melindungi teman kalian yang kesusahan. Ini pertama kali ada guru yang berani melindungi siswa kelas 18. Lihatlah pria tua yang berdiri di podium. Semuanya merasa bersalah. Mengapa harus membeda-bedakan kelas? Seharusnya semua siswa dan semua kelas itu sama. Jika terus seperti ini, semuanya tidak akan mendapatkan kebaikan. Seluruh dunia salah memahami mereka. Setiap kali ada kesalahan, selalu menyalahkan kelas 18. Hanya Pak Dam yang melihat kejujuran mereka. Setelah semuanya berakhir, semua siswa membungkuk di depan Pak Dam. Kemudian mereka bermain bersama. Persatuan mereka mengajariku lebih banyak. Meski ditangguhkan, tapi siswa kelas 18 masih bersekolah. Saat tidak ada guru, mereka pun belajar sendiri. Jika ada pelajaran yang tidak dipahami, siswa yang mengerti akan menjelaskannya lagi. Tidak dapat menghafal teks, mintalah seorang teman untuk berdiri dan membaca. Dalam kelas juga memiliki meja poles untuk memudahkan semua siswa untuk menghafal. 30 derajat, 1,5, 45 derajat, akar kuadrat dari 2. Tiba-tiba kesehatan Pak Dam memburuk. Mereka teringat ramalan di surat itu. 7 November di kelas. Guru Dam juga saat itu pertama kalinya marah pada kami. Yang pada hari itu, kami mendengar bahwa dia menderita kanker. Semua orang khawatir. Mereka berharap bisa mengubah cerita ini. Mereka memutuskan untuk berusaha agar naik ke kelas 12. Semua orang sudah siap, tapi karena Guru Dam, mereka memutuskan untuk tidak menyalin pelajaran lagi. Mereka mulai percaya diri setelah belajar dengan baik. Saat menunggu nilai keluar, semua orang menunggu dengan cemas. Usaha mereka telah membuahkan hasil. Semua murid kelas 18 lulus. Kelas mereka berada di peringkat kelima dari 18 kelas. Saat semua orang bersorak, mereka mendapat kabar. Karena kelas 18 telah menyontek dalam ujian. Hasil ujian ini pun dibatalkan. Semua orang tidak percaya. Rupanya saat mereka tidak curang, mereka mendapat ketidakadilan seperti itu. Tan marah dan mengangkat meja. Sebelum ujian dia mengumpulkan semua kertas. Mereka tidak menipu. Selama pertengkaran, kepala Miao terbentur meja hingga berdarah. Para siswi juga mulai melawan lagi. Perang antara kedua belah pihak telah dimulai lagi. Saat pertarungan berlangsung, siswa laki-laki tiba-tiba terjatuh dari lantai 4. Tidak ada yang mengatakan apapun saat ini. Pak Dam melempar ujian. Jawaban terakhir semua siswa di kelas sama. Sehingga mereka dianggap curang. Mereka tidak terima. Mereka hanya mengikuti apa yang disuruh. Tapi mereka tidak tahu bahwa topik telah diubah. Sehingga dianggap curang. Kami juga berpikir begitu. Tapi kami tidak melakukannya. Kami tidak curang. Mungkin Anda tidak menyelesaikannya seperti sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Aku juga mengabaikannya. Tapi ini lantai 4. Beraninya kamu melakukan itu. Ini pertama kalinya Pak Dam sangat marah. Dia marah bukan karena hasil ujian saja, tapi juga karena mereka bertengkar. Melalui cerita ini, Pak Dam mengundurkan diri. Kelas 18 juga kembali ke sifat nakalnya. Sampai suatu hari, seseorang di surat itu mengatakan bahwa selama operasi, Pak Dam kehilangan lebih banyak darah. Semua ini tidak berhasil. Mendengar kabar ini, mereka bergegas buru-buru ke rumah sakit. Mereka harus datang lebih awal dari yang tertulis di surat. Benar saja, perawat keluar dan berkata bahwa Pak Dam kehilangan terlalu banyak darah. Semuanya siswa bersedia mendonorkan darahnya untuk Guru Dam. Tapi mereka semua di bawah umur. Perawat, orang yang di dalam adalah guru kita. Dia sangat penting bagi kami. Mereka terus memohon. Bolehkah? Kami tak akan memberitahu siapapun. Perawat, kau tidak punya darah lagi lebih. Baiklah, ikuti saya. Karena tepat waktu mendonorkan darah. Jadi Pak Dam akhirnya bisa selamat. Meskipun sel kanker telah menyebar. Tapi setidaknya mereka bisa menebus kesalahan mereka. Saat hari kelulusan, kelas 18 adalah satu-satunya kelas yang wali kelasnya tidak datang. Mie berdiri di podium. Tidak ada suara di kelas. Semua orang mengingat Pak Dam, guru yang mengabdikan dirinya untuk mereka. Pada saat itu, pintu belakang berbunyi. Saat berbalik, mereka melihat Pak Dam datang untuk memberi selamat kepada murid-muridnya.
Kalian telah berhasil. Dia memegang ijazah di tangannya dan kemudian memanggil siswa satu persatu. Dan ia memberikan nasihat kepada mereka. Song Dan, mereka menjadi legenda yang tercatat di buku tahunan. Masa muda mereka baru saja dimulai. Tidak semua orang cukup beruntung untuk bertemu guru seperti Padam. Tapi mungkin saat kau mundur, selalu ada yang membimbing untuk terus berkembang. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya. Pintunya tertulis burung puyuh.